Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area perkebunan, area perhutanan atau area pesawahan Mananti, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Dan seperti biasa saya akan berkunjung bersilaturahmi ke salah satu anak dan juga keluarganya, yaitu namanya Delatif. Anak usia 4 tahun yang diangkat anak sama sosok genderuwo, kuntilanak, dan makhluk halus lainnya teman-teman. Tapi makhluk halus tersebut melindungi Delatif, bukan mencelakai Delatif. Dan kebetulan juga menurut informasi yang saya dapatkan, di gubuknya tersebut atau di rumahnya itu kebetulan sekarang sedang ada ibunya Delatif. Karena di video sebelumnya kan kita tidak ketemu sama ibunya Delatif ya, hanya ketemu sama ayahnya saja. Kalau ibunya mau, syukur-syukur nih, kalau ibunya mau kita akan bertanya bertanya kepada beliau cerita tentang Delatif. Apakah waktu saat beliau mengandung Delatif, beliau juga sama dilindungi sama sosok makhluk halus, sosok makhluk gaib atau tidak? Ya itu kan kalau mau ya ibunya, kalau tidak mau ya mungkin saya langsung aja ngobrol bersama Delatifnya. Kita coba Delatif suruh ngobrol bersama makhluk halus, makhluk gaib yang disebutin kemarin. Contohnya si Bos, si Rawig, si Rako, si Jepang, dan juga yang lainnya teman-teman. Seperti apa keseruannya, tonton terus video ini sampai selesai ya, sampai habis. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Oke, lanjut kita berjalan menuju lokasi rumahnya Delatif karena dari sini tuh masih cukup lumayan jauh. Enaknya hidup di perkampungan seperti ini teman-teman. Itu airnya mengalir sangat bersih banget nih. Beda dengan di kota-kota besar. Airnya itu istilahnya pada keruh. Kalau ini di pesawahan aja pada bening kayak gini. Tapi tujuan saya ke sini bukan membahas air ya. Kita akan ke rumahnya Delatif. Ngobrol bersama ibundanya Delatif. Suatu ketika beliau mengandung Delatif, apakah dilindungi sama sosok makhluk halus atau tidak ya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut berjalan. Cukup sekian aja untuk melihat airnya. Dan di sini juga terdapat banyak mata air. Ya, kalau di perkampungan yang namanya mata air atau hulu cai itu memang benar suka ada yang namanya sosok-sosok makhluk halus atau makhluk gaib ya teman-teman. Ini jalannya aja jalan setapak kayak gini. Kebayang kalau misalkan keluarga Delatif, ibu atau bapaknya mau membeli kebutuhan sehari-hari harus berjalan cukup lumayan jauh dan sangat mengerikan ya teman-teman. Kalau waktu itu kan saya datang ke sini pas sore hari ya. Jadi pas sore hari itu bentar. Suara apa nih teman-teman ya? Oh, suara air. Saya sempat kaget. Ternyata ada suara air di sini ya teman-teman, dikira suara apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya numpang lewat. Ini ada sumber mata air juga di sini teman-teman. Atau cai nyusu dibilangnya ya. Cuman perjalanannya gini amat ya. Jadi kalau kesini itu berjalan kesini itu harus pakai bingkap ya, karena becek. Nah, ini mata air nih teman-teman.
hulu cai dibilangnya kalau di kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, banyak banget di sini mata airnya. Ini sebelah kanan saya juga mata air. Tadi kita berarti udah melewati 3 mata air. Berpetualang ke hutan, area persawahan. Nah, itu rumahnya tuh teman-teman, rumah Delatif. Mudah-mudahan sedang ada di rumah ya, tidak sedang mencari rumput atau tidak sedang panen di sawah. Tapi tadi menurut informasi yang saya dapatkan dari para masyarakat atau para petani di sini juga, katanya ya sedang ada di rumah kalau jam-jam segini mah katanya. Ya mudah-mudahan saja ya kita bisa ketemu, bisa bersilaturahmi, kita bisa ngobrol. Dari sini juga itu sudah kelihatan tuh rumahnya teman-teman. Oke, kita langsung saja, dan kebetulan itu benar Delatifnya sedang ada di rumah. Kita langsung ke sana, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama Ibu Delatif. Gimana saat beliau mengandung Delatif? Aduh teman-teman, ini kita sudah sampai nih di rumahnya Delatif. Assalamualaikum. Wah, Delatifnya ada nih. Aduh, lesang sih ya cina tuh. Awas, lesang si jatuh. Bisa labuh. Hah. Mana mama? Wah. Di mana, di rumah ya? Oke. Assalamualaikum. Wah, ibunya lagi apa nih, Bu? Lagi bikin, mau masak air, Pak. Mau masak air. Nah, ini jadi dapurnya, Bu ya? Iya. Bu, hoyong ngobrol kersa tuh, Bu. Nangga, Pak. Tapi itu di kumaha tos beres dah, Can. Doa can badan hareulah cai, Pak. Sok atuh diantosannya. Oke, teman-teman, jadi ibunya mamahnya Delatif mau masak air dulu ya, Bu ya? Ya. Nah, kita nanti akan ngobrol bersama mamahnya Delatif. Ini Delatifnya nih tadi. Apa? Wah, ini baru datang aja udah nyeritain masalah mistis, masalah gaib nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tunggu ya. Itu ibunya lagi ngambil air dulu. Nanti setelah ibunya habis ngambil air, masak air, kita berkesempatan untuk ngobrol secara eksklusif bersama mamahnya Delatif. Oke, teman-teman, kita alhamdulillah si tetehnya mau nih diajak berbincang-bincang bersama saya atau ngobrol-ngobrol seputar waktu dulu beliau hamil saat mengandung Delatif ya, teman-teman. Oke. Ibu punten, sareng saha nami teh? Ibu Elis. Sareng Ibu Elis, orang tuana Delatifnya. Ibu gaduh murang kali sabaraha? 3. Gaduh 3, sadayana pamegat atau napi istri? Sadaya pamagat sadaya. Sadaya pamegat. Ayeuna nu duana di mana, Bu? Ngotos ageungna nama tos dambal, ngajina nama sekolah kene MTS kelas 2. Terakhir Atif. Terakhir Atif. Ibu teh yuswa sabaraha, Ibu? 38. 38 tahun. Pami murang kali nusane sami sareng Atif diasuh ku anak genderuwo, diangkat anakku genderuwo atau kuntilanak gitu. Henteu nglatih wae. Oh, nglatih. Nah, jadi teman-teman, Ibu Elis ya.
Ibu Elis ini mempunyai 3 orang anak. Anaknya laki-laki semua, yang paling bungsu itu Delatif. Saya kan bertanya apakah ketiga anaknya juga sama diangkat anak sama genderuwo dan kuntilanak? Kata ibu tidak, cuman Latif doang yang berteman atau sering main sama sosok-sosok makhluk halus, tapi makhluk halus yang melindungi Delatif ya bu ya. Nah, ibu tiasa dicaritakeun waktu kapungkur nuju hamil nate kumaha caritana Latif teh geuning bisa di janten sok ameng teh sareng makhluk halus bae. Apakah nuju hamil ge ibu sok di sami di sarangan kuno makhluk halus atau napi kumaha gitu. Carita teh awal ya bu? Ini tadi dicarikeun ka beta. Ya, caritana kumaha? Tas sahur mbah teh piwarang teh gaduh deui murang kali. Tos gaduh 2 teh. Tos gaduh 2 teh. Cek abi teh alim mah da abi mah teh bilih dipasihan di pameget deui teh. Hoyong nama istri. Hoyong istri. Sahur sepuh abi teh wios cenah pameget oge nu penting mah cenah ngawawakeun ngamulyakeun nu penting wedal Senen. Bada istri bada pameget oge. Kunaon eta kedah wedal Senen teh bu? Supaya cenah beh teu kadungsang-dungsang ting hirup abi teh kitu Gini? Biasa ngamulyakeun Jadi ngarubah kahirupan pangintennya. Abi teh nu juga nu dua nama susah teh. Gitu Aya nama terus gaduh Delatif. Alhamdulillah abi teh aya nama entos rada benta-benta mendingan gitu teu kasusahan teuing teu susahan milari artos nya. Ari embah teh kumaha? Embah teh sok biasa kumaha? Sok ngalandongan nu nyari panon, nu ngararieut gitu. Jadi nu anu sok katoel ku makhluk halus meureun. Tah, saurna teh bahkan abi teh nuju hamil teh nuju 2 sasi teh ngadarah wae. Ngadarah. Jadi gaguguran atau napi kumaha? Kah buka ting kecapean buka kumaha nya abi teh nuju mola di sawah kulon di hilir. Abi teh kencai mbah abi teh ngadarah wae sok parios cenah kitu saur mbah teh henteu da moal naha gue dites abi teh alhamdulillah henteu teu nanaon cenah ieu mah bahkan abi geubis oge henteu kiat gitu tas si kandungan abi teh aya nu nahan gitu ti gebrus oge. Jadi aya melindungi. Jadi berarti ibu nuju ngandung Latif teh dilindungi oge ku makhluk halus. Anta sering ngimpen abi teh di ditu teh nya seueur da batu arageung di kulon mah nya. Mohon. Seueur aya harimau gitu tah. Ieu nana teh terus datang bapak-bapak aki-aki abi teh dipasihan murang kali pameget montoknya bodas abi teh alim teh dah terus gaduh di pameget mah abi nek ngumpulkeun we pameget ieu kan mang anjeun yang maneh gitu disesegeun ka abi teh. Ai kayak sekedar punya. Jadi adanya bentar dulu ya Delatifnya ya. Nah, saya mau ngobrol heula anjing mamahnya antosan di dia. Nah, oke teman-teman, saya perjelas dulu ke dalam bahasa Indonesia karena mungkin tadi ibunya menjelaskan dalam bahasa Sunda. Jadi awal ceritanya nih, ibu ini punya anak 2 laki-laki dan sama orang tuanya disuruh hamil lagi. Tapi ibunya sempat menolak ya bu ya, sempat menolak karena alim nggak mau hamil lagi, takut anaknya laki-laki lagi. Kan ibu pengennya perempuan ya bu ya. Nah, nggak apa-apa kata si mbahnya teh, kata si bapaknya teh, cina yang penting mah untuk bisa menjembarkan kehidupan kita, jadi merubah nasib kita, merubah kehidupan kita, karena yang namanya anak itu adalah rezeki, mau laki-laki ataupun perempuan ya bu ya, maupun perempuan. Terus juga kalau syukur-syukur kalau pas lahirnya atau wedalnya itu hari Senin, karena untuk hari Senin itu bisa istilahnya kalau hitung-hitungan orang Sunda atau orang Jawa dibilangnya primbonnya itu bisa merubah nasib orang tuanya ya bu ya, seperti itu. Nah, tidak lama ibu ini mengandung Delatif dalam usia kandungan kurang lebih 2 bulan. Katanya sempat pendarahan terus, pendarahan. Kalau pendarahan istilahnya bakal keguguran atau gimana ya teman-teman. Nah, tapi ternyata si Delatif ini kuat banget, tidak sampai keguguran. Bahkan ibunya juga mengadu sama si mbahnya, mbah ini saya mendarah terus, apakah keguguran atau tidak? Coba periksa di parios, diperiksa, pas diperiksa katanya alhamdulillah tidak apa-apa ya teman-teman. Terus juga lahirnya 7 bulan. Enggak, bentar bu. Jadi si ibu ini sempat mau terjatuh, kayak ada yang melindungi katanya teman-teman, kada ada yang nahan.
Jadi kayak ada yang melindungi aja lah sosok gaib atau sosok makhluk halus. Dan ibu juga sempat bermimpi didatangi sosok harimau, sosok kakek-kakek yang membawa anak putih besar, istilahnya mau dikasih ke ibu nih, anak buat kamu. Tapi ibunya menolak lagi dalam mimpi tersebut. Nggak mau, saya mah pengen anaknya perempuan karena udah punya anak laki-laki 2. Masa mau laki-laki lagi, katanya. Enggak, ini mah ini buat kamu, ini untuk merubah nasib kamu, untuk rezeki kamu istilahnya ya, supaya bisa lebih baik lagi gitu ya Bu ya, seperti itu. Atau kumaha apa hari-hari maneh-maneh tadi kumaha mau rezeki masing-masing kata Nabi teh. Itu ngaya rezeki uang kehidupan keluarga. Oh, jadi ngerubah kehidupan keluarga ya teman-teman. Dan kebetulan mbahnya juga atau orang tua si ibu ini suka ngobatin ya Bu ya, ngobatin orang yang sakit yang nah gangguan makhluk halus gitu. Itu dalam mimpi itu mimpinya si mbah atau siapa Bu? Nurina mimpi teh? Enggak, orang lain tapi kakek-kakek yang membawa anak laki-laki putih gitu ya Bu ya. Mau dikasih ke ibu, ibunya nolak. Saya mah udah punya anak laki-laki 2, nggak mau laki-laki lagi, pengen perempuan. Tapi istilahnya ini mah udah maksa, ini mah udah rezeki dari Tuhannya, mungkin harus laki-laki lagi. Yang namanya anak itu rezeki yang sungguh luar biasa ya Bu ya. Terus kumaha di Bu? Terus eta teh rasa di teh harun mah teh mimpi cenah milik gede gitu kan. Saur mbah teh dicaritakeun ka mbah teh terus milik gede ai gitu teh. Terus mbah pupun teh abi teh 7 sasi ngelahiran teh kedah dicana ka Majalengka abi teh terus nangis we da teu gaduh acisnya. 7 sasi maksudnya ente salapan sasi? Ente 7 sasi abi teh lahiran teh ai lingkaranna teh alitnya 27 cm. Si lambet teh. Jadi kedah dicana ka Majalengka abi teh nangis we sareng caroge teh nya. Da teu gaduh acis kanggo ka Majalengka teh kedah ngarularkeun acis ageng nya. Terus di rumah sakit teh bapakna teh milarian acis. Ai saur bapak teh, saur embah teh kieu. Ya canak cai da malayana naon tenang wae. Bapakna kalembur abi di ditu lahiran teu cios di cana ka Majalengka. Si mbah mah tos ngantunteun aya keneh. Aya keneh pas 7 sasi teh. Terus kumaha di Bu? Pas Senin bener arti teh Senin alhamdulillah. Terus abi teh kan di ieu nya di rada sesah lahiran ai urang kalih mah terus keluar ai nu paneurina teh ari tenan. Santena teh di lambat di kodok abi teh tinggalin sakieu deui aya nu nulungan teh bidan teh nya. Bidan endang teh nulungan ka abi teh apa saya alhamdulillah abi teh teu ngaluarkeun acis 1000 acan Pak. Keajaiban oge. Nah, ini jadi teman-teman suatu keajaiban. Jadi seolah-olah ibu ini tadinya mau menolak rezeki dari Allah, hamil dikasih anak laki-laki, tapi ternyata anak laki-laki ini membawa keajaiban, membawa perubahan, istilahnya rezeki banyak banget, rezeki yang tak terduga-duga ya Bu ya. Waktu ibunya, kan ibu ini lahiran istilahnya pas lagi 7 bulan, jadi mengandungnya enggak sampai 9 bulan, karena ada kan teman-teman banyak juga yang mengandung hanya 7 bulan ya teman-teman. Kaluron di seperti benarnya anom keneh teh gitu tah, jadi kandungan atau kumalah yang mungkin untuk Pak kebidanan atau ibu-ibu pada ngerti, karena usia kandungan 7 bulan itu udah menua, 8 bulan ngorak deui cenah cek untuk sudah mah ya punya 8 bulan kolot deui sampai lahiran. Nah 7 bulan ge tiasa lahiran. Jadi moal aya fitnah istilahna teh mah hamil ti payun ibu mah da tos gaduh heula murang kali 2 ya punya. Nah keajaibannya di sana itu teman-teman, jadi kata si Mbah teh gimana tadi teh? Kata Mbah teh moal nanaon teh kedah dicana ka Majalengka. Oh jadi lancar gitu. Jadi tadinya karena apa ya istilahnya diponis dari bidan atau dari rumah sakit harus dibawa ke rumah sakit besar ya di pusat kabupaten, tapi kata simbahnya udah gak usah khawatir, gak usah takut, nanti juga gak bakal apa-apa. Alhamdulillah bisa lahiran lancar di rumah ya Bu ya. Terus setelah itu gimana Bu? Setelah itu ari-arinya ketinggalan nama bidan yang lain, terus ada yang nolong. Tapi saya abi teh entos kitu teh nya bapana teh tos beres teh aya nu nulungan teh abi alhamdulillah teu maya 1000 acan ka rumah sakit teh nu
kedah ngayakeun 7 juta teh Oh. gitu tah. Majalengka teh. Oke, jadi teman-teman Alhamdulillah. katanya ada santan. Saya kurang ngerti juga nih kalau yang namanya santan itu urusan perempuan, ada yang ketinggalan katanya dan itu harus dioperasi. Biaya itu sekitar mencapai 7 juta. Tapi keajaiban dari Tuhan juga mungkin berkahnya Delatif ini ya teman-teman. Jadi tiba-tiba ada yang ngebantu keluar sendiri. Yang sampai si ibu tidak mengeluarkan duit seperak pun, 1 rupiah pun teman-teman. Dan kebetulan juga Delatif itu lahirnya pas banget hari Senin, sesuai yang diinginkan sama si mbah ibu ini atau bapak ibu ini hari Senin supaya bisa mengubah nasib keluarganya ya Bu ya. Nah setelah tos Atit lahir kumaha teh Bu? Tos hari Senin teh, hari Senin tos mbah teh. Terus kumaha deui? Alhamdulillahnya abi teh ayeuna mah teu kadungsang-dungsang teuing kitu tah. Susah-susah teuing. Teu susah-susah teuing. Kapungkur mah panggilna kanggo tuang-tuang lagi hese, ayeuna mah gampil meureunnya. Rezeki teh kitu tina naon wae Tina lah bapana tani, tina ngajar silat, miano, enak ketambihan deui ngelektor. Oh, alhamdulillah hati ibunya gitu mah nya. Terus eta teh kumaha Bu? Ibu teh nuju hamil teh. Tadi kan di sok aya nu ngabantosan makhluk halus teh makhluk halus di mana Bu? Oh, mun makhluk halus teh nu sok nulungan abi teh aya bade ieu teh na kajengkang teh nya. Sok aya nu heuk mang nangkepkeun kitu tah. Nahankeun ka abi teh. Jadi teu cios alhamdulillah ya abi bade 3 brus teh kan nu liang nya dan nu jadi sawah wae abi mah da pura ka sawah. Eta Di sosok sawah wae gitu sa di dinten teh. Eta sosokna sami anu sok dicaritakeun ku Latif sanes. Da bapak-bapak kakek-kakek aya heug salah heug harimau gitu tah. Nunahan teh. Tapi Ibu teu karasa sieun eta ditahan ku harimau bising diterkam tuh kan. Da ti kaanggalan teu ngayekeun sosok harimau naik gitu. Oh, jadi cuman juga bayangan hungkul pada pas ditinggal mah teh naon. Gitu ai sosok harimau nama geus sieun gitu nya ngan bayangan hungkul. Eta Ibu anu dicaritakeun ku Latif nih Bu, aya nyebutna si bos anu nganggo batu ali nya Bu nya. Eta nuju ibu hamil pernah sok ditulungan ku si bos teu? Oh, mun jangkung ageng eta mah. Oh, keur hamil ge sok ninggal eta. Mun sok ninggal eta teh. Sugan teh moal ka murang kalih mah gitu. Ka ibu hungkul keur hamil. Oh, jadi si bos gitu terus nunggu Latifnya lah gara-gara lahiran supaya diajak ameng kumaha urangnya, diangkat anakna gitu. Nah, jadi teman-teman ini ceritanya cukup menarik, cukup unik ya teman-teman. Jadi pas setelah Latif lahir sesuai keinginan mbahnya hari Senin, alhamdulillah hari Senin ya teman-teman. Selama Latif dikandung itu ibunya itu sering banget dilindungi sama sosok-sosok makhluk halus atau makhluk gaib yang sekarang suka main sama Latif. Mungkin kelahiran Latif ini ditunggu-tunggu sama sosok-sosok tersebut. Mau dijadiin anak angkat atau gimana, tapi yang jelas itu melindungi bukan mencelakai ya. Nah setelah Atit lahir kata si ibu nih tadi tuh gimana kamu? Oh deh. Alhamdulillah. Jadi kan kata simbahnya kalau misalkan syukur-syukur kalau lahirnya hari Senin bisa merubah nasib ibu dan suami mungkin ya yang dulunya susah untuk cari makan pun susah untuk mencari sesuap nasi sekarang mah alhamdulillah setelah Atit lahir jadi banyak yang nyuruh serabutan lah, nyuruh ke sawah, terus ngajar silat, ngajar yang lainnya juga ya Bu ya. Jadi rezeki tiap hari ada terus. Itulah mungkin kelebihan Latif teman-teman. Dan juga kata ibu, saya kan bertanya tadi Bu, apakah yang melindungi ibu waktu hamil sosok yang diceritain Latif si bos yang pakai batu ali tinggi besar? Iya kata si ibu, saya juga sering diselamatin sama dia. Sering di waktu hamil mau jatuh kayak ada yang nahan, ada yang meluk gitu ya Bu ya. Mau terjatuh lagi kayak ada yang pokoknya ngeganjel lah istilahnya karena ibu kan setiap harinya itu waktu hamil di sawah terus ya Bu ya. Ya malum sawah, galangan sawah naik turun kejungkal atau gimana gitu. Ibu aya carita aneh gitu Bu, sebenarnya kan Latif keur ameng teh saurna ngadangu teh aya bade labuh tapi di tulungan kunaon teh. Oh, mun tuh di saung itu teh saketa haur koneng tuh abi teh nuju cacaang nya. Ai si Latif teh tataekeun malum murang kalih nya teh pengen bicara oge teu ngawaro gitu. Tama resep ai ngajural teh kan batu dihandap batu buduk. Ai ngajural teh pas kudahna mah kanu batu ieu mah malingpeng ka kanana ka pinggirna. Jadi jika anu ngarobahkeun. Terus ya ayun-ayunan di dia. Udah ngajuralit ka dinya nya seueuran di dia ge nu di dari teh dan nuju panen teh ngagebruk.
alhamdulillah tenan naon ngangek tos we bahkan kamari ge Harus paku itu paku. Dede eta paku kade. Paku kade. Eta paku. Terus Bu. Bahkan di lemur ge kamari oge nya gebiskan sapat tanganna ka dieu nya ku beling. Ainu abi mah ye bohak teh dek cager nya inu Dede Latif sadinten ge alhamdulillah tos garing teu ngan diobatan ku jukut bau wae. Di piwarangna teh mamah nyanak jukut bau ditaplok alhamdulillah. Cager ke rumah sakit cager gitu. Nah itu ya teman-teman keistimewaan Dede Latif. Jadi sosok-sosok si Rako, si Rawi, si Jepang, si Ulay, si Bos itu suka melindungi Dede Latif. Contohnya kata ibu, waktu ibu itu membabat yang tadi saya tunjukin nih teman-teman, arah yang bala, jadi istilah membabat supaya rumputnya gak tinggi-tinggi. Yang namanya Dede Latif lah masih masa-masanya aktif, naik turun ke pohon. Itu mau terjatuh, seharusnya kepalanya yang jatuh ke bawah batu itu teman-teman. Namun ada keajaiban, mungkin nggak tahu ditolongin sama makhluk halus itu, jadi seolah-olah terpelanting ya Bu ya. Jadi malik, jadi yang jatuhnya itu pantatnya duluan. Dan juga mendarat dengan aman tanpa ada luka sedikit pun. Terus juga kemarin katanya kata si ibu, itu Dede Latif kena serpihan pecahan beling, tangannya kayak gini. Si ibu terkena sama lututnya. Yang si ibu mau sampai sekarang enggak, masih aja keluar darah atau masih belum sembuh lah. Kalau Dede Latif mah sekarang itu cuman dijilat aja kayak gitu pakai jukut bau, katanya ditaplok jukut bau, sekarang udah sehat lagi, nggak ada luka sedikit pun. Itulah keajaiban Dede Latif. Mungkin ini adalah anak anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa Bu ya. Nu teu disangki-sangki ku ibu, anu ku ibu ditolaknya, alhamdulillah ini teh nulungan ibu gitu ya Bu ya. Yang dulunya ibu tolak, nggak mau pengen anak laki-laki, tapi ini membawa keberkahan bagi keluarga ibu. Dan juga Dede Latif punya keistimewaan karena seperti wasiat si mbahnya, si bapaknya, si bapak ibu ya, pengen lahirnya hari Senin, alhamdulillah hari Senin. Terus waktu hamilnya juga dilindungi sama sosok makhluk halus, ibunya mau terjatuh, kalau yang namanya hamil, yang lagi hamil terjatuh itu rentan banget akan keguguran, dilindungi sama sosok si Bos, dipeluk si ibunya nggak supaya tidak terjatuh. Terus Latif juga sekarang ada yang bikin nangis, misalkan Dede Latif dimarahin salah seorang, dimarahin saya contohnya atau siapa bikin dia nangis, itu saya pasti didatangi sama sosok makhluk halus tersebut gitu ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya udah mau diajak ngobrol atau bincang-bincang bersama saya seputar kehidupan ibu dan Dede Latif. Jadi pada intinya dari mulai kehamilannya pun Dede Latif ini sudah dilindungi sama sosok makhluk halus tersebut. Jadi sekarang ibaratnya dibilangnya anak angkat makhluk halus ya Bu ya. Anak angkat genderuwo, anak angkat si Bos, anak angkat si Jepang ya Bu ya. Orang tua kedua, ketiga, keempat Dede Latif yang melindungi Dede Latif selain Ibu Elis dan Bapak Maman ya. Oke Ibu, semoga Ibu selalu diberkahkan oleh Allah, digampangkan milik rezekinya, keluarganya juga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saya Kang Hakim pamit undur diri, Bos. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua sama juga diberkahkan hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.